Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi sidna ilma wa rizqna fahma. Amma ba'du faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim semua yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan, alhamdulillah terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga langkah kaki panjenengan semua menuju majelis ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Setiap langkah kakinya bisa untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan dan bisa untuk mengangkat derajat panjenengan semuanya di dunia hingga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudaraku, mari kita sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama, alhamdulillah kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan sebagian daripada ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan yang saya maksudkan di sini adalah untuk terus-menerus memperdalami, mencari dan menggali ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan agama dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kita tidak akan pernah berhenti untuk memperdalami ilmu pengetahuan sampai kapan? Insya Allah sampai akhir hayat kita. Saudaraku rahimakumullah, salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam kitab Qomingut Tuhyan, kitab yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibacakan mengenai cabang keimanan yang ke-17. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa cabang keimanan yang ke-17 adalah tolabul ilmi. Mencari ilmu pengetahuan merupakan bagian daripada keimanan. Tolabul ilmi minal ilman, mencari ilmu pengetahuan sebagian daripada iman. Sama seperti an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Al-haya'u minal iman, malu sebagian daripada iman. Tapi nampaknya yang ini kurang populer. Thalabul ilmi minal iman kurang populer. Yang paling populer adalah an-nadzafatu minal iman. Populer banget. Kasihan ya. Nah, ya padahal sama-sama bagian daripada keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pada cabang keimanan yang berikutnya. Saya bacakan wasyu'batu as-saminata asyara nashrul ilmi asy-syar'i. Cabang keimanan yang ke-18 yaitu gelar ilmu pengetahuan. Yang dimaksudkan gelar apa? Gelar ya menyebarkan ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain mengajarkan ilmu pengetahuan syar'i, yakni ilmu pengetahuan agama. Jadi itu bagian daripada keimanan. Cabang keimanan yang ke-18 yaitu menyebarkan pengetahuan agama. Karena ada hadis baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkumul khaiba, yang artinya hendaklah orang yang hadir dari kalian untuk menyampaikan kepada orang yang khaib, orang yang tidak hadir. Nah, jadi hadis ini dijadikan dasar dalil oleh para ulama bahwa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain, yang orang lain itu
tidak menghadiri majelis ilmu, maka merupakan bagian daripada cabang keimanan. Jadi buat kita yang sering duduk di majelis taklim, majelis ilmu, sering bertemu dengan para tokoh agama, baik ustadz, kiai, ya, dan yang lain-lain, maka hendaknya kita menceritakan atau menyampaikan kepada orang-orang yang jarang atau bahkan bisa dibilang tidak pernah mengunjungi majelis taklim, sedikit-sedikit kita sampaikan. Bisa jadi di tempat kerja, bisa jadi di teman-teman pergaulan kita sampaikan sedikit-sedikit. Tentu kita melihat situasi kondisinya ya sedikit-sedikit lah. Ini untuk paling tidak untuk menggugurkan kewajiban. Jelas ya? Sedikit-sedikit tempat kerja nggak apa-apa, cerita sama teman seputar pengetahuan agama, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dari hadis ini oleh pensyarah oleh Syekh Nawawi dijelaskan, disyarai. Maksudnya syarah adalah menjelaskan. Jadi kalau Al-Quran itu ditafsiri. Tapi kalau hadis ya itu namanya disyarai atau dijelaskan. Disyarai oleh Imam Nawawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani, ayyajibu ala sami'i ma'aqulu minkum ayyuballighahu man lam yasma'hu. Maksud daripada hadis ini adalah wajib hukumnya bagi orang yang mendengar. Ayyajibu ala sami, wajib hukumnya bagi orang yang mendengar untuk menyampaikan apa yang telah aku katakan kepada kalian, kata Nabi. Nah, ya, ini kata pensyarah ya yang dimaksudkan dalam hadis libalighi syahidu minkumul ghaibah. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang mendengar untuk menyampaikan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian. Disampaikan kepada siapa? Man lam yasma'hu, kepada orang yang tidak mendengar, ya, orang yang tidak hadir, orang yang tidak pernah mendatangi majelis ilmu, orang-orang yang masih jauh dengan para ustadz, ya, kita sampaikan sedikit-sedikit. Wa hadzal haditsu khitabun lis-sahabati. Hadis ini merupakan khitab. Khitab itu ngandani, menasihati. Menasihati siapa? Li sahabatin, menasihati para sahabat. Summa liman ba'dahum, kemudian untuk orang-orang yang setelah sahabat. Jadi untuk menasihati sahabat dan untuk menasihati orang-orang yang setelah sahabat Nabi. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi artinya hadis ini untuk menasihati para sahabat Nabi dan untuk menasihati seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ya, termasuk hadis ini ditujukan untuk kita sebagai umatnya, termasuk kita ya, dinasihati oleh Nabi untuk apa? Untuk menyampaikan apa-apa yang pernah kita dengar kepada orang-orang yang belum mendengar atau berhalangan hadir. Fayajibu at-tablighu ala ahli ilmi, maka wajib hukumnya tabligh atau menyampaikan atas ahli ilmu. Kalau ada pertanyaan siapakah ahli ilmu itu, fa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan fahuwa min ahli ilmi, maka setiap orang yang mempelajari satu permasalahan ilmu pengetahuan, maka orang itu adalah ahli ilmu. Jadi panjenengan semua ini udah menjumlati ahli ilmi, masuk golongannya ahli ilmu. Karena apa? Karena sering kali mempelajari ya masalah ya seputar pengetahuan agama. Ini satu saja permasalahan yang dipelajari, ya,
sudah masuk golongannya ahli ilmu. Contohnya satu permasalahan tentang toharo sudah pernah, satu permasalahan tentang wudhu sudah pernah, satu permasalahan tentang syarat-syaratnya sholat sudah pernah, satu permasalahan tentang rukun-rukunnya sholat sudah pernah. Sudah banyak permasalahan yang kita pelajari seputar agama. Maka panjenengan semuanya sudah masuk golongannya ahli ilmu. Oleh karena panjenengan semuanya sudah masuk golongannya ahli ilmu, maka punya kewajiban fayajibu at-tablighu, punya kewajiban untuk tabligh, untuk menyampaikan apa-apa yang sudah pernah didengar, apa-apa yang sudah pernah dipelajari, diperdalami. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ngamin arafa syurutas sholati fa'alaihi ayu'arrifa khairuhu wa ila fahuwa syarikuhu fil ithmi. Dan setiap orang yang awam, ya katakanlah orang bodoh, ya yang enggak pinter-pinter amat lah, bukan masuk golongannya orang alim kayak gitu ya. Dan setiap orang yang bodoh atau tidak alim, yang orang itu mengetahui beberapa syaratnya sholat, ya katakanlah bukan orang alim tapi mengetahui beberapa syaratnya sholat, termasuk juga ada yang membatalkan sholat, ya sudah banyak panjenengan yang dipelajari. Maka fa'alaihi ayya'rifa khairuhu, maka wajib hukumnya untuk ya memperkenalkan kepada orang lain, memberitahu, menyampaikan, atau dengan kata lain mengajarkan apa-apa yang sudah pernah dipelajari, walaupun hanya sebatas syarat-syaratnya sholat. Jelas ya? Jadi jangan ragu-ragu ya. Tentu ya kita lihat juga keadaannya ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa apa yang pernah kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bagaimana? Ya sudah pernah mempelajari tentang syarat rukunnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat, ya terus hal-hal yang membatalkan wudhu, juga sudah pernah kita pelajari. Kok tidak mau menyampaikan, tidak pernah mau memberitahu kepada orang lain, ya, termasuk istri atau anak atau teman dekat kita. Wa illa fahuwa syariku fil ithmi, apabila tidak mau memberitahu kepada orang lain, maka dia joinan dalam hal apa? Joinan dalam hal dosanya. Ada orang lain tidak tahu, ya, sebab tidak ada yang ngasih tahu, kita ikut ke bagian dosanya. Dia tidak bisa beramal, tidak bisa caranya sholat dan sebagainya, dia berdosa, kita ikut kecipratan dosanya, joinan, ya, joinan dalam hal apa? Dalam hal dosanya. Ya Allah. Wajibu fi kulli masjidin wa mahalatin minal balati faqihun yu'allimun nasa yufaqihuhum wa kadza fi kulli qaryatin wajibun ala kulli faqihin faragha min fardi ainihi ala sabili fardil kifayah ayakhruja ila man yujalisu bi baladihi. Dan setiap masjid serta setiap tempat dari suatu daerah, di situ ada seorang ahli fikih atau tokoh agama lah gampangnya. Dia berkewajiban memberitahu kepada masyarakat. Jadi setiap kelurahan, setiap gerumbul itu harus ada satu tokoh agama, yang mana tokoh agama itu diwajibkan untuk menyampaikan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada mereka, ya, ngajari, ngasih tahu, ya, menyampaikan pengetahuan seputar agama, baik itu caranya sholat, ya, caranya wudhu dan
dan seterusnya. Termasuk fikuli koryatin, pada setiap-tiap desa, pada setiap-tiap gerumbul, pada setiap-tiap lingkungan harus ada tokoh agama yang mau apa? Yang mau ngajar. Nah, setelah itu apabila ini kan fardu ain. Apabila di setiap-tiap lingkungan sudah ada yang mau ngajar, maka ada sebuah kewajiban atau fardu bagi ahli fikih atau tokoh agama, pemuka masyarakat, ya, untuk keluar dari lingkungannya. Nah, untuk keluar dari lingkungannya ini hukumnya fardu kifayah. Jadi sebagai pemuka agama, tokoh masyarakat, orang-orang yang mengetahui di bidang agama, itu memang wajibnya di lingkungannya. Nah, setelah itu dia punya kewajiban yang hukum wajibnya ini fardu kifayah untuk keluar ke daerah lain. Jadi kalau memang untuk keluar ke daerah lain sudah ada, karena ini fardu kifayah, dia keluar nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak ada orang yang mau keluar ke daerah lain, maka ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap alim, bagi setiap orang ahli fikih. Kalau sampai nggak ada satupun yang mau keluar untuk ke daerah lain yang mengajarkan di tempat-tempat yang masih kosong, nggak ada guru agamanya, semua berdosa, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam anna li'alimil akhirati salasu alamatin. Kemudian ketahuilah olehmu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwasanya orang alim akhirat, jadi ulama akhirat, dan kata lain itu ada 3 ciri. Jadi tanda-tandanya ulama akhirat ada 3. Ihdaha al-laitlu bad-dunya fi ilmihi. Tanda yang pertama untuk ulama akhirat, tidak mencari dunia dengan ilmunya. Jadi ilmunya tidak untuk mencari harta dunia. Di dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, di dalam mengajar itu bukan karena cari harta dunia. Ini tanda-tandanya ulama akhirat. Wasaniyatu ayak sudah bil istikhali bil ulumi as-sa'adatil ukhrawiyah. Ya. Dan tanda yang kedua, tujuan di dalam menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang akan mendatangkan kebahagiaan akhirat. Jadi tujuannya di dalam memperdalam ilmu pengetahuan, menyibukkan diri seputar ilmu pengetahuan, tentu untuk mendapatkan keuntungan, kebahagiaan kehidupan akhirat. Ini tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ulama akhirat. Wasali satu ayakuna muta'ammidan fi ulumihi ala taqlidi li sahibi syari'atihi fi aqwalihi wa af'alihi. Dan yang ketiga, tanda yang ketiga bagi orang alim akhirat, di dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu tujuannya supaya bisa mengikuti kepada sahibus syariat. Siapa sahibus syariat? Sahibus syariat adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengikuti dalam hal apa? Bisa mengikuti dalam hal aqwal wa af'al. Mengikuti dalam perkataannya, mengikuti dalam segi amal perbuatannya. Jadi ada 3 tanda. Yang pertama, ilmunya tidak untuk mencari harta dunia. Yang kedua, tujuannya menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan, tentu tujuan kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, tujuannya supaya bisa mengikuti
syariatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang saya sampaikan terkait dengan apa, cabang keimanan yang ke-18. Sedikit saya mengulang, cabang keimanan yang ke-17 kemarin sudah saya sampaikan memang, tapi ada teman yang belum mendengar. Jadi disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu ada 2 cara. Yang pertama, ada kalanya dengan cara dikasab, diusahakan, diperjuangkan. Nah, cara yang seperti ini caranya adalah dengan banyak tadarus, membaca, dan juga banyak-banyak membaca di hadapan guru membaca, santri mendengar sambil membaca, atau sebaliknya santrinya membaca, gurunya nyimak. Nah, cara yang kedua ini dengan cara mendengarkan. Jadi seseorang untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan ada kalanya langsung menghadap kepada guru dengan membaca kitab, membawa kitab, menulis. Nah, ada kalanya sekedar mendengar saja. Ya, ada kalanya sekedar mendengarkan saja apa yang disampaikan oleh guru. Ini cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini tidak akan bisa diperoleh kecuali bi mahabbatil ulama'i, kecuali ada kecintaan terhadap ulama. Jadi wajib bagi orang yang cara mendapatkan ilmu pengetahuannya ini dengan cara mendengar, maka yang pertama harus cinta kepada ulama, yang kedua harus sering bergaul dengan para ulama, yang ketiga harus sering duduk-duduk dengan para ulama dalam arti duduk di majlisnya, yang keempat harus minta penjelasan kepada mereka para ulama. Artinya minta penjelasan bagaimana? Tentu apabila kita mendengar ya ada satu permasalahan atau penjelasan tentang ilmu pengetahuan yang tentu di antara yang pernah kita dengar ada yang masih belum paham, belum jelas, maka di sini istifsar, minta penjelasan terhadap mereka. Jadi ada 4 cara bagi para pendengar ya, orang-orang yang mendapatkan ilmu pengetahuannya dengan cara mendengarkan. 1, mencintai ulama. 2, bergaul dengan para ulama. 3, sering duduk-duduk dengan para ulama. Yang keempat, minta penjelasan, dengan kata lain bertanya. Sudah, ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini, walaupun sedikit, semoga ada manfaatnya buat saya pribadi, buat teman-teman sekalian. Ya, semoga terus semangat ya. Ya, kita tidak terpengaruh oleh keadaan suasana ya, banyak sedikitnya yang hadir. Semoga kita semua termasuk saya sendiri tidak terpengaruh. Untuk memotivasi saya biar nggak kendor semangatnya ketika melihat yang hadir cuma sedikit, maka saya akan mengutip pernyataan dari Kiai Haji Sobri, besan dari Kiai Haji Muhammad Nur, besan dari guru saya. Beliau pernah berkata begini, saya masih ingat betul, di tahun 90-an beliau berkata begini, 2 santri siji ya, tapi bisa jadi wong ya. Artinya di dalam belajar itu betul-betul bersungguh-sungguh serius, sehingga ada ilmu pengetahuan yang bisa diserap kemudian bisa diajarkan kepada orang lain. Itu jauh lebih baik dibandingkan memiliki 1000 santri tapi langgaing jadi wong, dalam arti yo magel kabeh ya. Jadi kalimat inilah yang selalu memotivasi saya untuk tidak terpengaruh dengan banyak sedikitnya yang hadir. Jadi kalau melihat yang hadir sedikit, ya saya ingat dengan Kiai Haji Sobri dulu berkata begitu. Jadi kalau Kiai Haji Muhammad Nur dulu semboyannya, guru saya masih ada, jangankan 10 orang, ono santri siji tak ngulangi tanpa harus mengurangi apa istilahnya jam waktu belajar. Kalau memang
durasinya biasanya 30 menit, tetap 30 menit sekalipun yang ngaji cuma satu orang. Jadi ini yang perkataan para ulama, para kiai yang selalu saya pegang dan saya jadikan untuk motivasi supaya tidak kendor, jadi nggak mudah nyerah. Ya, memang diakui atau tidak, memang kadang ada di pikirannya manusiawi ya, ada aduh Jan. Nah ini makanya supaya nggak kendor, ingat itu lagi ya. Panipurakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, ada yang dinilai kurang sopan, ada penjelasan yang dinilai belum jelas, ya, itu menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan saya dan terbatasnya tentu ya cara saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul qali billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 20 20 itu Oke. Oh, dulu ya.